Perkenalkan, ini adalah mikroorganisme anaerobik. Mikroorganisme anaerobik merupakan mikroba yang dapat hidup tanpa adanya oksigen. Mikroorganisme jenis ini dapat memecah biomasa seperti senyawa organik menjadi karbon dioksida dan juga senyawa kimia lainnya. Salah satu jenis mikroorganisme anaerobik, yaitu elektrogen, dapat memecah senyawa organik menjadi karbon dioksida, ion H+, dan juga elektron. Contoh elektrogen tersebut yaitu Geobacter sulfurantices dan juga Salmonella. Adanya elektron yang dihasilkan dari elektrogen dapat dimanfaatkan dalam sistem elektrokimia. Nah, sistem yang memanfaatkan mikroorganisme dalam suatu proses elektrokimia disebut sistem bioelektrokimia. Salah satu sistem bioelektrokimia yang cukup terkenal adalah MFCS atau Microbial Fuel Cell. Keunggulan dari MFCS adalah dapat mengubah biomasa secara langsung menjadi energi listrik dengan alur sebagai berikut. Pada sistem MFCS terbagi atas dua bagian sel yang dibatasi oleh membran semi-permeabel. Pada salah satu sel terdapat substrat atau senyawa organik yang dicerna oleh elektrogen yang menempel pada elektroda dan menghasilkan CO2, H+, dan juga elektron dengan persamaan reaksi CXHYOZ plus H2O menjadi CO2 plus H++ elektron yang dimana persamaan reaksi akan menyesuaikan dengan jenis substrat yang digunakan. Elektroda tersebut merupakan anoda dikarenakan terjadi peristiwa oksidasi yang menghasilkan elektron. Elektron yang dihasilkan di sel anoda akan dialirkan menuju sel katoda melewati voltmeter yang dapat mengukur tegangan listrik yang dihasilkan. CO2 akan dialirkan melalui pipa udara yang terdapat pada sel anoda, sedangkan H+ akan melewati membran semi-permeabel untuk menuju sel katoda. Berbeda dengan sel anoda yang bersifat tertutup, maka sel katoda bersifat terbuka. Hal tersebut dimaksudkan agar udara-udara seperti oksigen dapat masuk ke dalam sel katoda. Pada sel katoda terjadi peristiwa reduksi oksigen menjadi H2O dengan persamaan reaksi O2 plus 4H plus 4 elektron menjadi 2H2O. Adanya membran semi-permeabel difungsikan untuk memilah spesies-spesies apa saja yang dapat berpindah antar sel. Pada sistem ini, hanya H+ saja yang dapat berpindah antar sel, sedangkan O2 tidak. Hal tersebut dimaksudkan agar oksigen tidak mengganggu jalannya proses oksidasi yang terjadi pada sel anoda. Limbah organik berupa sisa-sisa buah biasanya mengandung beberapa senyawa asam organik seperti asam asetat. Nah, asam asetat ini tentunya dapat dipecah oleh elektrogen. Adapun reaksinya sebagai berikut. Pada katoda terdapat CH3COOH ditambah 2H2O. Reaksi ini akan menghasilkan 2 karbon dioksida ditambah 8H+ dan 8 elektron. Pada anoda terdapat reaksi O2 ditambah 4H+ dan 4 elektron. Reaksi ini akan menghasilkan 2H2O. Nah, reaksi total dari anoda dan katoda yaitu CH3COOH ditambah 2 oksigen yang akan menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 H2O. Setiap elektrogen hanya dapat memecah atau mencerna substrat khususnya tersendiri. Seperti pada kasus ini, elektron yang dapat memecah asam asetat adalah Geobacter sulfurantices. Nah, biasanya elektrogen yang digunakan dalam sistem MFCS dibuat beragam agar jenis substrat yang dapat dipecah juga banyak, sehingga menghasilkan tegangan listrik yang cukup besar.